Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indra Haji. Pada video kali ini, saya akan memberikan panduan tentang tata cara pendaftaran seleksi P3K Guru. Tata cara pendaftaran ini saya ambil berdasarkan buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CSN tahun 2021. Langsung saja kita mulai tata cara pendaftarannya. Hal apa saja yang harus disiapkan sebelum pendaftaran? Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari kartu keluarga, KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swap foto atau selfie, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi yang akan dilamar. Setelah semua dokumen sudah disiapkan, selanjutnya kita daftar ke portal SSCASN. Akses portal SSCASN dengan mengunjungi laman sscsn.bkn.go.id. Kemudian akan tampil beranda awal seperti berikut. Setelah itu, klik Buat Akun. Setelah klik Buat Akun, akan muncul tampilan langkah 1 yaitu pengecekan identitas, seperti berikut. Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Dukcapil. Masukkan sesuai KTP data-data berikut. NIK, nomor KK. Apabila muncul pesan galak NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galak, bukan menghubungi instansi atau BKN selaku panitia seleksi nasional. Kemudian isi lagi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP dan email yang aktif. Kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya, lalu klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan langkah 2 lengkapi data seperti berikut. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir terisi otomatis. Masukkan email, nama tanpa gelar sesuai dengan ijazah, tempat lahir sesuai KTP. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia, karena kolom ini bersifat autocomplete. Tanggal lahir sesuai ijazah, pilih jenis kelamin yang sesuai, unggah foto scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal ukuran 200 KB. Dengan mengklik Choose File, cari foto yang akan diunggah, kemudian klik Open. Setelah foto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Kemudian, unggah swap foto dengan ekstensi JPG atau JPEG dengan maksimal ukuran 200 KB. Dengan mengklik Choose File, cari foto yang akan diunggah, kemudian klik Open. Setelah foto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Setelah itu, kita scroll kembali. Kemudian akan muncul data lain yang perlu kita isi. Yang pertama adalah password. Masukkan password yang mudah diingat. Harap mencatat dan menyimpan password Anda karena akan digunakan untuk login pendaftaran SSCASN. Kemudian konfirmasikan kembali password Anda. Setelah itu, pilihlah pertanyaan pengaman Anda. Lalu masukkan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih. Lalu berikutnya pilih pertanyaan pengaman Anda yang kedua. Masukkan kembali jawaban pertanyaan pengaman 2 yang telah Anda pilih. Setelah itu masukkan kode CAPTCHA-nya, lalu klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan langkah 3, pengecekan ulang data seperti berikut. Pada tahap ini, pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swap foto, NIK, nama lengkap sesuai KTP, nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. Klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun.
Sebelum akhir proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali, apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik iya, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Berikut adalah tampilan kartu informasi akun yang telah diunduh. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu lanjutkan login pendaftaran. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Setelah pelamar mencetak kartu informasi akun, klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Masukkan nick dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik masuk. Maka akan muncul tampilan 1 pengisian biodata seperti berikut. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan ataupun gelar belakang, isi dengan tanda strap. Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa. Pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia. Apabila pelamar memilih jenis disabilitas lain non-disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Lengkapi alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. Bila data telah dilengkapi, klik selanjutnya. Setelah pelamar melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pada tampilan 2, memilih jenis seleksi, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu, klik selanjutnya. Pada tahapan ini, pemeriksaan data Dapodik berdasarkan NIK yang dimiliki akan dilakukan. Bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik, maka akan tampil data sekolah mengajar dan instansi tempat mengajar. Bagi seluruh pelamar yang memiliki data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka akan ada tombol untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses validasi kualifikasi pendidikan akan berlangsung paling lama selama 3 kali 24 jam. Diharapkan, pelamar selalu memantau dengan login kembali pada akun SSCASN untuk melihat apakah validasi kualifikasi pendidikan sudah selesai atau belum. Setelah itu akan muncul tampilan 3, mendaftar formasi, seperti berikut. Pertama, pilih instansi pada kolom berikut. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Klik pilih, dan forum isian akan tampil. Pemilihan pendidikan yang tampil adalah berdasarkan data validasi kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan yang akan tampil sesuai dengan pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Pilih lokasi formasi. Isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Contohnya 3,21. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. Isi nomor ijazah. Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah. Isi jenis perguruan tinggi, dalam negeri atau luar negeri. Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi ketik nama perguruan tinggi, kolom ini merupakan autocomplete. Atau mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan, atau penambahan nama daerah, kemudian pilih nama yang sesuai. Untuk formasi lulusan SMA sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah.
Pada saat jika perguruan tinggi atau prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di BAN PT, maka akreditasi lembaga dan akreditasi program studi akan muncul secara otomatis. Jika lembaga atau prodi tidak terdapat data akreditasinya di BAN PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri akreditasi lembaga atau prodinya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat pelamar lulus. Isi kode CAPTCHA, kemudian klik selanjutnya. Setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Pada tampilan 4 unggah dokumen, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Pelamar dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik lihat. Jika pelamar salah unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen terakhir yang diunggah. Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan format. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, klik selanjutnya. Setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti gambar berikut. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi, formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan melakukan klik sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input, dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat. Setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai atau checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan instansi terakhir. Jika sudah menandai semua kotak, kemudian tandai kotak pernyataan dengan klik akhiri proses pendaftaran. Dengan mengklik tombol tersebut, pelamar dapat bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Jika pelamar sudah yakin, klik iya, maka akan tampil halaman final resume. Saat ini, pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini, pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCASN dengan mengklik cetak kartu pendaftaran CPNS. Berikut adalah contoh tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang tata cara pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat bagi para pelamar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.